Jumpa lagi dengan YouTube channel Cagundul. Kali ini kita akan membahas seputar dunia perkerisan atau dunia tosan aji yang ada di Indonesia. Dunia perkerisan ini tidak lepas dari mistis yang selama ini mitos-mitos yang beredar ya. Tapi jangan selalu dikaitkan dengan mistis atau magic ya. Karena ini adalah suatu mahakarya dari seorang empu. Dan ini adalah suatu simbol budaya pada masa kerajaan itu, pada masa kerajaannya dari Malangkabudan, Singosari, Mojopahit, Madiun, Mataram, Jenggolo, Segalo sampai Pajajaran. Itu punya cerita masing-masing. Jadi keris ini kita bisa mengetahui dari mana asal keris ini dan juga siapa pemakainya, karena ini keris bisa menunjukkan suatu kasta dari pemakainya, status dari pemakainya. Tosan aji atau keris ini adalah suatu mahakarya yang sangat luar biasa yang dibuat oleh tangan empu-empu, banyak empu ya, jadi dari berbagai kerajaan. Jadi seorang empu membuat sebilah keris ini aja, dia menggunakan cipta rasa karsa yang sangat luar biasa sehingga bisa menciptakan suatu karya seni yang indah. Kemudian hari ini kita akan ketemu dengan kolektor keris yang sudah lama, temanku. Dia dari mulai SMA itu sudah mulai mengkoleksi keris. Kita akan gerbek rumahnya saja ya. Kita akan tanyai, kita akan wawancarai bagaimana dia mengkoleksi keris, dari mana dan mulai kapan, kemudian bagaimana cara merawatnya. Oke, kita akan sekarang menuju ke rumahnya Mas Gunadi. Oke, ayo. Halo Mas. Halo Mas. Ini namanya Mas Gunadi. Oke. Kita sudah sampai di rumahnya Mas Gunadi ini sekarang. Nah, ini namanya Mas Gunadi. Gimana Mas Gunadi? Awal mula memulai mengkoleksi ini. Awal mula di tahun 89-90-an, pada waktu itu saya dipanggil oleh bapak saya dikarenakan nenek saya sudah meninggal kira-kira 20 tahun yang lalu. Dari rumah itu kami pun tidak menyangka kalau bapak saya itu membagi keris dan jumlahnya cukup lumayan. Dari situ sebenarnya kami baru ingin mempelajari dunia perkerisan, dikarenakan kalau orang Jawa bilang ketipan campur. Mau tidak mau pada waktu itu saya juga akan belajar apa sih keris ini, apa sih tujuannya keris ini. Dari proses belajar itu, untungnya pada era itu saya ketemu senior sesepuh yang benar-benar mengerti keris. Ambil contoh almarhum Patri, almarhum Kiai Mukid, dan dimana dalam proses belajar itu memang kita akuin di dunia keris itu sangat begitu luas dan begitu dalam keilmuannya, tidak hanya dari segi materi, segi bentuk atau mistiknya lah kalau kita ngomong, tetapi ada yang begitu luas, yaitu sejarah peradaban bangsa ini. Nah, ini keris dari mana? Ini keris Mataram ya. Jadi semua keris itu pada dasarnya ya kita akuin ada segi mistiknya. Arti dari segi mistik ini sebenarnya adalah berjodoh. Keris ini sempat diburu oleh 3 orang yang berkeinginan untuk membeli keris ini. Tetapi pada waktu saya membeli itu, kondisi saya pada waktu memang belum punya uang. Tetapi saya meyakini keris ini akan berjodoh dengan saya. Dalam hati saya sempat ngomong, kalau kamu mau ikut saya, pasti kamu akan cari uang sendiri.
Apa yang terjadi, saya pergi ke kantor, pagi hari ada teman saya yang namanya Ismail itu datang dan buru-buru memberi hutang uang kepada saya, yang dimana besaran hutang itu hampir sama dengan harga keris pada waktu itu. Ini lucunya, memang dari keris itu ada seni-seni lucu seperti ini. Memang kita akui perjodohan itu bisa terjadi, maka menurut saya tidak perlu kita kejar susah payah. Kalau memang itu sudah jodoh ke kita, pasti barang itu akan ke kita. Mas Gunadi, dalam keris ini kan ada perawatan ya. Sampean begitu banyak koleksinya, bagaimana cara merawat keris yang banyak ini? Nah, gini, keris itu musuh utama dia adalah kelembapan dan debu. Ya, diartikan kalau bisa keris itu dalam penyimpanannya jangan ditidurkan. Posisinya tetap di mana ujungnya harus ke bawah. Semoga aja bila ada kelembapan yang masuk, mereka akan turun ke bawah dan nanti membuat suatu titik dan ini akan terlepas ke bawah. Menurut saya yang paling ideal adalah memberikan minyak dengan teratur. Peminyakan kalau saya lakukan sebelum musim penghujan. Ya. Mana cara membuat minyak keris ini? Kalau saya pribadi 10% adalah minyak dari bibit yang bagus ya. Ekstrak bunga ya? Ekstrak bunga, terserah kesenangan pribadi. Ada yang memang dikasih gondopuro. Fungsi gondopuro itu sebenarnya untuk menghangatkan. Bila ada jamur-jamur yang ada di dalam rangka itu, dia akan kena uap panasnya sehingga jamurnya juga akan tidak merusak. Kedua, pengencernya saya pakai minyak singer. Nah, minyak itu Gondopuro tadi berapa gram atau berapa? Kalau gondopuro itu secukupnya aja 5% dari komposisi. Kalau kurang wangi, karena setiap orang punya selera sendiri-sendiri. Ada yang mencampur bunga kenanga sama bunga melati, ada yang mencampur bunga A dengan bunga B, itu terserah, itu selera. Karena nanti pada hakikatnya orang akan mengenali kerisnya siapa dari rasa atau aroma. Karena kalau si fulan sukanya melati, maka kebanyakan keris si fulan dikasih melati. Memang saya tidak terobsesi harus keris ini, harusnya bunga ini, keris ini bunga enggak. Kalau saya itu hanya selera. Tetapi saya tidak menyarankan dari parfum. Kalau parfum itu mengakibatkan bila keris menjadi kuning, ya, karena itu ada kandungan alkoholnya. Nah, sebelum kita pakai, kita kocok dulu dan kita diamkan semalam. Nanti ada endapan di bawah, itu endapan itu harus dibuang dulu. Jadi minyak dengan pengencernya tidak terjadi pencampuran yang bagus. Nah, endapan di bawah itu dibuang aja. Karena endapan itu kurang bagus. Dan kita coba dulu bibit yang kita pakai itu kita teteskan pada styrofoam. Kalau styrofoamnya itu tidak kemakan, berarti minyak itu bagus. Kalau styrofoamnya itu kemakan, berarti minyak itu ada kandungan keras yang kurang bagus untuk logam. Itu menurut saya peminyakan yang bagus. Yang penting rutin. Saya punya keris sampai 20 tahun tidak saya warangi ulang juga nggak apa-apa ya, masih bagus. Karena apa? Benar-benar kita lakukan perawatan dengan rutin. Oke guys, kita tadi sudah bahas panjang lebar tentang keris dengan Om Gunadi. Nanti kita akan bahas lain kali. Ini banyak nih, ini kayak keris gini nih, aneh-aneh nih. Nanti kita bahas lagi ya. Oke, terima kasih Anda nonton channelnya Cak Gundul. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke guys.